Definisi kegagalan menurut saya, kalau kita berbicara kegagalan, pasti umumnya itu kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda ya. Tapi saya punya definisi sendiri bahwa kegagalan itu merupakan salah satu bentuk tujuan kita yang belum tercapai. Ya, kita semua harus kembali dasarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, yang sudah menggariskan kita, menuliskan kita di Lauhul Mahfuz. Mungkin saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala belum bisa mengizinkan kita. Nah, itulah menurut saya definisi kegagalan. Pernah. Cara saya melupakan kegagalan, tentu saya balik kepada Yang Maha Kuasa ya. Jangan saat senangnya saja kita ingat kepada Yang Maha Kuasa. Saat kita gagal pun kita harus ingat kepada Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu salah satu bentuk utama saya ya. Ya, saya pernah gagal ya sebagai calon pertahanan ya. Ya, yang saya rasakan waktu itu sedih ya. Sedih ya, juga senang ya, juga ada senangnya juga, ada sedihnya juga. Ya, jujur saya down, tapi down saya nggak berlarut-larut. Alhamdulillah tidak berlarut. Cuman 1 hari saya down waktu itu. Ya, 1 hari saya down. Kalau dibilang enak menjadi anggota DPR, oh ya enak lah, pasti enak, tentu enak. Salah satu tugasnya yaitu dibanding. Mungkin kalian teman-teman yang masih duduk di sana ya, apa tahu lah, dibanding turun pesawat, naik pesawat lagi itu. Karena memang itu kerja DPRD, membandingkan kota lain dengan kota kita ya. Dan juga nanti menjadi referensi bagi kota kita sendiri yang datang. Ya, itu jawaban saya. Yang membuat saya bangkit, yang pertama yaitu agama ya. Agama lah yang buat saya bangkit yang pertama. Yang kedua yaitu semangat dari keluarga ya. Semangat dari keluarga. Yang ketiga yaitu ya teman-teman dekat lah ya, teman-teman dekat. Tapi cuma 1 hari loh saya down ya. Selanjutnya saya nggak mikirin itu lagi gitu. Karena pernah ada yang berbicara dengan saya ya, tidak perlu saya sebut namanya. Dan saya menemukannya setelah tidak di sana lagi gitu, setelah tidak duduk lagi di Dewan ya. Seseorang pengusaha besar yang ada di Indonesia ya, saya nggak perlu sebut namanya, dia bilang sama saya waktu itu, saya ingat sekali dia bilang sama saya, dan itu dalam sesi wawancara. Dalam sesi wawancara dia bilang, apa tujuan hidup kamu? Nah, itu pertanyaan itu simple kalau kita jawab dengan perkataan saya, simple ya. Cuman kalau kita telaah lagi pertanyaan itu justru menyadarkan saya ya tentang arti hidup ini. Bahwa hidup ini bukan hanya sekedar kita jalan saja, bukan hanya sekedar kita berjalan tanpa arah ya. Jawaban sesungguhnya ya, hidup ini ialah kita bisa memberikan manfaat yang baik loh bagi orang lain, tentunya bagi diri kita sendiri dulu ya, diri kita sendiri, kemudian orang terdekat kita maupun orang lain. Yang Maha Kuasa lah, itu Yang Maha Kuasa pasti akan meridhoi apa yang kita lakukan. Sebenarnya itu intinya. Itu yang itulah yang membuat saya terketuk hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Apapun pekerjaan, bukan saya, kita, apapun kerjaan kita semua, yang terpenting ialah bagaimana kita bisa menyukainya,
menyenanginya dan mengejar berkah dari Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Ya, pesan saya jangan berlarut-larut dalam keterpurukan ya. Yang pertama, yang kedua berpegang teguh kepada agama. Ya, Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya, berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala.